Hai sobat, ketemu lagi bersama saya Alfian. Pada tutorial kali ini saya akan perkenalkan komponen-komponen dalam kabin beserta fungsinya ya. Khususnya pada unit PC200 Komatsu strap 8. Jadi ikuti terus video saya berikut. Video kali ini saya akan perkenalkan komponen-komponen unit Komatsu beserta fungsinya. Jadi mari kita naik ke kabin. Yang pertama adalah lock lever. Jadi ini namanya lock lever ya. Jadi saat lock lever ini kita naikkan seperti ini, jadi panelnya akan berfungsi. Jadi semua panel-panel ini akan berfungsi. Saat kita turunkan seperti ini, panel-panelnya ini atau sticknya, semua panel tidak akan berfungsi ya. Jadi ini namanya lock lever. Kalau yang ini namanya stick atau joystick. Ini stick left atau stick kiri, dan ini stick right atau kanan. Jadi stick right ini di atasnya ada tombol ya. Ini tombol horn namanya atau klakson. Sedangkan bagian left ini di atasnya ada tombol power. Jarang juga kita gunakan, tapi ini untuk kejut aja ya, untuk power sesaat ini ya. Kemudian kita melihat ke bawah. Di sini ada namanya pedal travel. Jadi pedal travel ini fungsinya untuk menjalankan unit. Jadi saat kita tekan maju kedua-duanya ya, tekan maju seperti ini, maka unit akan maju. Saat kita tarik seperti ini, unit akan mundur. Saat sebelah kita tarik, cuma satu ya, unit akan beloknya ke kanan. Kalau kita tarik cuma satu seperti ini, beloknya ke kiri. Begitupun sebaliknya seperti ini. Saat ini kita dorong, akan beloknya ke kiri. Saat ini kita tarik, maka akan beloknya ke kiri juga ya. Jadi ini ada kontrol pedal namanya. Jadi kaki kita bisa standby di sini tanpa menyentuh pedal travel. Yang atas ini namanya pedal levers. Jadi pedal levers ini fungsinya kita bisa travel unit atau menjalankan unit menggunakan tangannya. Jadi kita dorong seperti ini. Bisa juga kita tarik seperti ini saat ingin mundur ya. Kita naik. Di sini ada namanya monitor engine. Jadi ini monitor engine, ini monitornya. Di dalam sini banyak panel, banyak tombol-tombol ya. Tapi nanti video saya berikutnya saya akan menjelaskan panel-panel yang ada di dalamnya ya. Kemudian ini ada namanya yang ini ya, switch starting namanya ini. Jadi kita bisa masukin kunci. Jadi kita nyalakan unit di sini, kita running unit lewat sini ya. Kita kontak. Ini namanya fuel control dial. Jadi ada minimalnya, ada maksimalnya. Ini pengaturan gas ya. Ada minimal, ada maksimal. Terus ini ada switch lamp. Ini adalah saklar lampu ya. Ini untuk siang, ini untuk malam. Kalau kita sejajarkan seperti ini, mendatar, lampunya semua akan mati ya. Kalau kita ingin nyalakan, pilih siang atau pilih malam. Ini ada namanya lock swing. Saat kita tekan seperti ini, maka unit tidak bisa swing karena sudah di lock ya. Jadi bukanya seperti ini. Jadi ini fungsinya untuk lock swing, supaya ya, unitnya tidak bisa di lock ya. Ini namanya radio.
Radio ini fungsinya untuk berkomunikasi pada pengawas atau rekan-rekan kerja di sekitar. Tapi kita harus menggunakan radio yang baik ya. Kita harus komunikasi dua arah saat bekerja ya, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian di belakang ini ada namanya cigarette lighter. Ini namanya cigarette lighter ya, atau pemantik rokok bagi yang merokok ya. Ini ada pendingin udara di sini, seperti kulkas ya. Jadi kita masukkan sesuatu bisa dingin. Nah, terus ini kotak P3K. Jadi unit itu harus dilengkapi kotak P3K ya. Ya, ini pertolongan pertama pada saat kecelakaan. Ini ada tempat AC, lubang-lubang AC. Di sini ada switch air conditioner atau pengaturan AC di sini ya. Ada level 1, 2, 3, 4. Di sini ada pengaturan coolnya ya, atau dinginnya. Ini ada pom P2H. Jadi saat kita selesai P2H, kita wajib untuk mengisi pom P2H ya, agar nanti saat tiba-tiba sidak kita ada bukti P2H. Jadi itu wajib ya. Itu wajib. Di sini ada radio FM. Kita bisa memilih lagu sesuai dengan yang kita suka ya. Kita bisa memilih channel radio. Jadi inilah monitor engine-nya ya. Monitor engine ini di dalamnya banyak panel. Di antaranya adalah level fuel. Ini hydraulic oil temperatur yang di tengah ini. Ini engine temperatur. Jadi bila engine-nya overhead, maka jarumnya bisa sampai ke atas. Sama juga seperti ini, hydraulic oil temperatur. Dan ini level fuelnya, jika fuelnya berkurang, maka jarumnya makin ke bawah sampai di merah ya. Nah, terus ini jam dunia, ini pengaturannya. Kita bisa ganti jadi horse meter atau jam kerja. Kita tekan F4 ya, seperti ini. Ini jam kerja saya. Selama unit ini bergerak, ini jam kerjanya ya. Jadi kita ganti aja di jam dunia biar kita bisa melihat waktu. Terus di sini ada tombol-tombol ya. Ini untuk gas. Kalau kita mau tetapkan gas ya kita tekan ini. Terus ini untuk pengaturan power. Terus ini untuk track, kecepatan track di ini pengaturannya ya. Ada low, ada high seperti ini. Ada middle, ada high, dan kembali ke low seperti ini ya. Ini untuk wiper, dan ini untuk air wiper. Oke sobat, sebelum kita running unit, kita harus menggunakan safety belt. Ini sesuai prosedurnya ya. Jadi kita putar startingnya ya, kontaknya kita putar. Setelah monitor menyala, kita wajib klakson sekali, itu sesuai SOP. Lalu kita starting, kita kasih jeda. Kita kasih jeda ya. Setelah itu, sebelum kita naikkan lock levernya, kita maksimalkan di sini kontrol dial. Ini namanya kontrol dial ya, atau pengaturan gas. Ini otomatis. Setelah itu kita klakson lagi 2 kali, lalu kita naikkan lock lever. Jadi lock lever ini fungsinya untuk menggerakkan panel ya. Jadi kalau saat turun seperti ini, panelnya tidak akan berfungsi. Saat kita naikkan seperti ini, panel-panelnya akan berfungsi. Jadi kita mulai bekerja, kita mulai menggerakkan, kita mulai kombinasi. Ekskavator itu harus kombinasi ya. Jika tidak kombinasi, tidak akan baik hasilnya. Jadi kedua joystick ini ada fungsinya masing-masing.
Jadi ini fungsinya untuk swing dan arm. Kalau ini fungsinya untuk boom dan bucket. Nanti di video saya berikutnya saya akan mengajarkan cara jadi operator ya. Kita sambil bekerja. Jadi unit yang saya gunakan saat ini unit PC200 strap 8 moderator ya, versi terbaru. Unit Komatsu long arm. Jadi saya bekerja di bagian WMP atau water monitoring point. Jadi saat kita ingin berhenti, kita turunkan lock lever. Kita turunkan, jadi ini tidak akan berfungsi ya. Oke, demikian video yang dapat saya bagikan ya. Terima kasih sudah like, sudah subscribe. Nantikan video-video saya berikutnya. Sampai jumpa.